Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Birsa pecinta khazanah budaya Nusantara di mana saja sahabat berada, dan juga sahabat-sahabat pecinta sejarah di Nusantara. Petang hari ini saya masih berada di kota Medan, tepatnya di Istana Maimun. Istana yang dibuat oleh Sultan Mahmud Perkasa Alam pada tahun 1898 atau mulai didirikan pada tahun 1888 miladiah. Dan Istana Maimun ini tidak jauh letaknya dari Masjid Raya Al-Masun yang baru saja kita kunjungi beberapa menit yang lalu. Baik sahabat mirsa, inilah Istana Maimun, Istana Kesultanan Delhi. Dan mengingatkan kembali bahwa Istana Maimun ini didirikan oleh Sultan Mahmud Ar-Rasyid Perkasa Alam, Sultan Melayu Delhi di tahun 1898 dan mulai dibangun pada tahun 1888 miladiah. Lokasi ini sangat dekat dengan Masjid Raya Al-Masun yang juga didirikan oleh Sultan Mahmud Ar-Rasyid Perkasa Alam. Baik sahabat mirsa, inilah bangunan ataupun Istana Maimun. Dan kalau mengingat Istana Maimun, kita akan teringat salah satu cerita tentang Putri Hijau atau Putri Hijau. Nanti kita lihat ada Meriam apa ya? Meriam Tomong. Nanti itu meriamnya di situ. Baik, sahabat yang baru saja bergabung, inilah Istana Maimun, Istana Kesultanan Delhi yang mulai dibangun pada tahun 1888 miladiah dan mulai digunakan, saya klarifikasi, saya ralat tadi bahwa mulai digunakan pada tahun 1891, bukan 1898 tapi 1891 miladiah ataupun Masehi, dan dibangun di masa Sultan Mahmud Ar-Rasyid Perkasa Alam, Sultan Melayu Delhi. Lokasi ini berada di Jalan Brigjen Katamso atau sekitar 100 meter atau 150 meter dari Masjid Raya Al-Masun yang juga didirikan oleh Sultan Mahmud Ar-Rasyid Perkasa Alam, Sultan Melayu Delhi. Kita ke dalam mirsa. Dan di akhir pekan ini biasa Istana Maimun ini sangat banyak dikunjungi oleh masyarakat, baik yang datang dari berbagai macam daerah maupun di kota Medan itu sendiri. Masih dalam suasana COVID-19, jadi tetap kita mematuhi protokoler kesehatan. Tapi karena untuk bicara gampang saya lepas. Berapa? 1, 2, 3, 4. Yang kecil ini enggak?
Per orang? Per 10.000? Nanti ngomong saya jelasin. Ya. Hari ini saya masih berada di Kota Medan, tepatnya di Istana Maimun, Istana Kesultanan Melayu Delhi. Dan istana ini didirikan oleh Sultan Mahmud Ar-Rasyid Perkasa Alam di tahun 1888 mulai pembangunan dan mulai digunakan pada tahun 1891 Miladiah. 1891 Miladiah di zaman Sultan Mahmud Ar-Rasyid Perkasa Alam. Silakan kita lihat interior. Kalau yang mewakili Kesultanan Delhi dengan siapa kalau saya akan bicara? Saya boleh. Saya sudah jauh lah, cicit lah sudah. Dari Sultan Ar-Rasyid. Ini dia Sultan Delhi yang mendirikan istana. Sultan Mahmud Ar-Rasyid. Iya, Sultan Mahmud Ar-Rasyid. Tahun 1888. Ini adalah Baik sahabat mirsa pecinta sejarah Nusantara, sahabat-sahabat pecinta ziarah spiritual Nusantara, sahabat pecinta budaya. Saya sedang berada di Istana Maimun, salah satu istana yang menjadi cagar budaya pastinya di Nusantara. Dan ini merupakan peninggalan dari Sultan Mahmud Ar-Rasyid Perkasa Alam Shah, Sultan Delhi ke-9. Beliau memerintah tahun 1873 sampai 1924. Dan hari ini saya bersilaturahim dengan salah satu zuriat beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tahu nama ayah anda? Nama saya Tengku Hamzahar. Tengku Hamzah? Hamzahan. Ya. Kalau dari Sultan Mahmud Ar-Rasyid Perkasa Alam Shah, zuriat keberapa? Ya, sudah jauh Pak, cicit-cicit dah sudah. Ya, maksudnya keberapa hitungannya? Cicit berangkat sudah yang kelima begitu. Yang kelima. Ya, jadi ini Sultan Delhi yang ke-9. Setelah meninggal ganti anaknya, mari kita lihat gambarnya. Sultan Delhi ke-10. Baik, kita berada di ruangan Istana Maimun, Istana Kesultanan Delhi. Dan ini di dalam interior Sultan Delhi kita yang ke-10. Ini Sultan Delhi ke-10, namanya Sri Paduka Sultan Amaluddin Al-Sani Perkasa Alam Shah. Beliau memerintah tahun 1924 sampai 1945 Miladiah. Sultan Delhi ke-10. Permaisurinya dari Malaysia, itu gambarnya kita lihat. Dan sahabat mirsa, permaisuri dari Sultan Delhi ke-10 atau Sri Paduka Sultan Amaluddin
Sani Perkasa Alam Shah, ini dari Malaysia. Dari Malaysia dari mananya, Pak? Malaysia dari negeri Perak, Kuala Kangsar. Namanya Tengku Ampuan Halijah. Jadi Tengku Alpuan Halijah. Halijah dari negeri Perak, Malaysia. Negeri Perak, ya. Diteruskan lagi oleh Darul Rizwan, Sultan Delhi ke Kuala Kangsar. Kuala Kangsar. Dari Kuala Kangsar, negeri Perak, Darul Rizwan, Malaysia. Sultan Delhi yang ke-11. Baik sahabat pemirsa, ini Sultan Delhi ke-11, Seri Paduka Sultan Osman Al-Sani Perkasa Alam. Beliau memerintah tahun 1945 sampai 1967 Miladiah. Ya, permaisurinya juga dari Malaysia, dari negeri Perak juga. Permaisuri dari Sultan Delhi ke-11 atau Sri Paduka Sultan Osman Al-Sani Perkasa Alam Shah Perkasa Alam, ini permaisurinya dari negeri Perak, Darul Rizwan, Malaysia, dari Kuala Kangsar juga. Kuala Kangsar. Itu gambar. Ini semasa menjadi putra mahkota, belum diangkat sebagai sultan. Ya, ini dia semasa muda. Ini semasa muda Sultan Delhi ke-11. Kalau permaisuri dari Sultan Delhi ke-11 mana? Gambarnya di dalam, Pak. Gambarnya di dalam. Mari kita lihat ini. Baik, kenal. Yang ke-12. Sultan Delhi yang ke-12. Ini dia gambarnya. Tuanku Azmi Perkasa Alam. Memerintah 1967-1998. Kalau Tuanku Azmi kita ini permaisurinya pula dari Aceh. Dari Aceh. Ya, anak dari Sultan Aceh. Baik pemirsa, Sultan Delhi ke-12 ini bernama Sri Paduka Sultan Azmi Perkasa Alam. Beliau memerintah tahun 1967 sampai 1998 Miladiah. Dan istri beliau berasal dari Aceh. Dari Sultanan Aceh. keturunan dari Sultan yang mana? Sultan Tuanku Mahmud namanya. Tuanku Mahmud Shah. Iya. Baik. Namanya ini permaisurinya Tengku Ampuan Zainab. Tengku Ampuan Zainab dari Aceh, dari Kesultanan Aceh. Ya, ini yang ke-13. Sultan Delhi yang ke-13. Tuanku Ottoman Mahmud Perkasa Alam. Itu juga gambarnya sama. Baik. Ini Sultan Delhi yang ke-13. Tuanku Ottoman Mahmud Perkasa Alam. Beliau waktu tahun 2004, 2005 ditugaskan ke Aceh. Ke Aceh itu adik pernah dengar dulu ada pergolakan gitu, Ya. Gerakan Aceh Merdeka. Beliau ditugaskan mengamankan Aceh. Tahun 2004-2005 saat Jadi pada masa DOM, Ya. daerah operasi militer, beliau ditugaskan di Aceh. saat tugas sana pesawat terbangnya mendapat kecelakaan jatuh di Aceh. Tahun 2005. 2005. Sultan Delhi kita mengangkat di sana pada tahun 2005 dalam usia 39 tahun. Mangkatnya di usia 39 tahun. Sultan Melayu Delhi yang Yang 13. Tuanku Ottoman Mahmud Perkasa Alam. Jadi permaisurinya ini dari Makassar, Sulawesi Selatan. Anak daripada Gubernur Makassar pada masa itu. Baik, samirsa masih di Istana Maimun, Istana Kesultanan Delhi, istana yang didirikan oleh Sultan Ma'mun Ar-Rasyid Perkasa Alam. Baik, kita Ini sultannya. akan melihat interior di dalam. Sultan Delhi yang sekarang, Ini. yang ke-14. Ini Sultan Delhi yang ke-14. Nama beliau? Namanya Tuanku Mahmud Lamanjiji. Baik, Tuanku Mahmud Lamanjiji. Lamanjiji. Usianya sekarang 21 tahun. Tapi dia tinggal di Semarang karena kuliah di Semarang dia. Baik. Universitas Diponegoro. Baik, beliau sedang kuliah di Universitas Diponegoro Semarang. Insya Allah suatu saat saya akan bersilaturahim dengan yang mulia Sultan Delhi terakhir saat ini. Yang ke-14. Yang ke-14. Ini masih muda
Dan insya Allah saya sebagai Ketua Umum Himpunan Zuriat Raja Sultan Nusantara akan bersilaturahim dengan beliau sebagai pewaris daripada Kesultanan Melayu Delhi. Beberapa sultan ini kalau ada pertemuan-pertemuan adat saya mendampinginya. Ya. Sebagai bintara kesultanan mendampingi sultan sebagai penasihat kerajaan. Sampai saat ini mudah-mudahan masih kita bertahan, jangan sampai hilang adat istiadat budaya Melayu kita ini. Amin, amin. Kita ke dalam dulu. Ini Melayu. Saya ambil ini dulu. Ya, sebentar ambil dulu. Kursi kerajaan. Dulu sultan duduk sini bermusyawarat bersama alim-alim ulama, bersama datuk-datuk menterinya. Kalau mau mengadakan pertemuan bermusyawarat, sinilah tempatnya. Jadi sekarang bilik ini digunakan hanya untuk pengajian-pengajian saja. Sehubungan dengan pengajian yang biasa didawamkan di Kesultanan Melayu Delhi seperti apa? Pengajian Torikoh ini, juga? iya, Ada torikoh juga? ada. Torikoh apa? Tarikat juga semua. Tarikannya apa biasanya digunakan? Sambil bersedekah hendak Tarikannya? yatim piatu. Tarikannya kalau boleh tahu? Ya, Tarikan kita Laksamania, mungkin ada- Samania atau Sataria Aceh? Enggak, kita ini apa? Yang lama punya lah. Jadi kita kan ada masjid kita di sana. Di sana semua. Masih Al-Mashun. Iya. Jadi ini asli atau duplikasi? Semua asli, duplikat asli. Tapi Duplikat, Iya, duplikasi. tapi boleh duduk Bapak. Oh, disuruh duduk. Baik, saya akan duduk. Pak, kalau tadi permaisuri dari Aceh dan Malaysia, saya juga punya permaisuri dari Aceh. Mana dia? Ini dia. Silakan. Apa namanya? Aceh mana? Saya Banda Aceh. Banda Aceh. Banda Aceh. Oh, pas silakan dia lah. Dari Banda Aceh. Aceh besar kalau dulu. Aceh Raya kalau dulu kan Banda Aceh kan Aceh Raya. Baik sahabat mirsa, ini kursi ataupun singgasana dari Sultan Melayu Delhi. Sultan Melayu Delhi yang terkenal adalah Sultan Ma'mun Ar-Rashid Perkasa Alam, dan beliau tadi saya jelaskan di awal mendirikan Masjid Raya Al-Mashun. Masjid Raya Al-Mashun didirikan tahun 1888 dan mulai digiatkan ini 1891 ya. 1891. Dan lokasi masjid dan istana Maimun ini berdekatan sekali. Berdekatan sekali, bisa jalan kaki pemirsa bagi anda-anda yang datang ke kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Ini putri mahkota nih. Putri mahkota sedang menyerahkan segelas minuman, sebotol minuman. Tapi nggak ada iklannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awas tumpah. Sifah. Baik, pemirsa, kami akan melihat lagi beberapa bagian dari interior yang ada di Istana Maimun. Mana lagi mungkin ruangan-ruangan yang bisa dijelaskan? Ini tempat tinggal keluarga semua.
Baik pemirsa, di depan kita itu adalah tempat tinggal keluarga dari Sultan Delhi. Ya, keluarga yang tinggal di istana. Semua masih di tempat itu. Dan apabila Kalau Sultan datang ke istana, ruangan mana yang spesial? itu di sana sampai sekarang kita jaga. Mari kita lihat. Dan pemirsa, di istana ini ada bagian yang memang Tempat tinggal. bagian yang terjaga. Itu apa? Ditinggalin tuh. Ya, tinggal di keluarga. Oh, tinggalin di keluarga. Keturunan dari Sultan. Ya. Ada masih ditempati pemirsa. Jadi masih ditempati oleh keluarga dari Sultan terakhir. Jadi orang tua Sultan terakhir di sini. Yang sekarang ibunya di Makassar. Oh, di Makassar, ibunya di Makassar. Iya. Kalau yang terakhir, bapaknya yang meninggal tadi ya. Meninggal tadi, namanya nama Ottoman Turki. Baik Mirza, hari ini kami menyempatkan diri berada di Istana Maimun, Istana Sultan Melayu Delhi yang didirikan oleh Sultan Ma'mun Ar-Rasyid Perkasa Alam, Sultan Melayu Delhi pada tahun 1888 Miladiah dan baru digunakan pada tahun 1891 Miladiah. Ini permaisuri dari Paduka Sultan Usman Al-Sani Perkasa Alam, yaitu Sultan Melayu Delhi ke-11. Ini namanya Raja Nursida, gelar Tuanku Ampuan. Ini yang dari Perak. Ya, Perak. Dari Perak, negeri Perak, Darul Rizwan, Malaysia. Saya pernah ke Perak, ke Kuala Kangsar, berziarah di makam raja-raja di situ. Di Kuala Kangsar. Di Kuala Kangsar. Salam silaturahim untuk Ikhwan Syafiq Syarif, Ikhwan Samir Syarif, Ikhwan di negeri Perak dan Rizwan, Malaysia. Jadi Melayu ni Kesultanan Delhi dia punya connection dengan kerajaan ataupun Kesultanan Perak. Sebab permaisuri daripada Yang Mulia Seri Paduka Sultan Osman Al-Sani Perkasa Alam, Sultan Melayu Delhi yang ke-11, juga tadi yang ke-berapa? Dan yang ke-10 juga. Yang ke-10 juga, yang ke-11 itu merupakan permaisurinya daripada negeri Perak Darul Rizwan, Malaysia. Tuh Iwan di Malaysia, khususnya di negeri Perak Darul Rizwan. Ini kalau ke Sumatera, ke Indonesia, bolehlah datang melancong ke Istana Maimun di Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Dan sahabat Mirza, pencinta khazanah budaya Nusantara, pencinta dunia spiritual dan sejarah di Nusantara, bagi Anda yang datang ke kota Medan dapat mengunjungi dua tempat ini. Ini yang memang menjadi ikonnya kota Medan, Sumatera Utara, Istana Maimun dan Masjid Raya Al-Masun. Semua terkait dengan Kesultanan Delhi. Masya Allah. Ya. Saya nggak bisa mendengar itu musik Melayu. Kalau saya mendengar langsung. Ambil saja foto dimanapun dengan senang hati. Boleh. Nah, ini saya jaga ini. Ini kali kedua kami berjumpa dengan ayahanda ini. Mungkin kali ketiga, mungkin ayahanda lupa di mana. Kalau nggak salah di Majelis Agung Raja Sultan apa kemarin. Ya, alhamdulillah. Ini kalau khas daripada pakaian kesultanan yang dipakai sultan, pakaian Melayu yang mana? Oh, nggak ada. Nggak ada. Ini hanya pakaian adat saja. Kalau yang langsung seperti yang dikenakan oleh sultan, hanya digambar ya. Kalau yang ada di sini untuk pakaian adat, biasa. Nah, ini kembali ke pakaian adat, dan ini khusus kepada pembesar ataupun kerajaan raja. Ini dipakai oleh Seri Paduka Sultan Osman Al-Sani Perkasa Alam, Sultan Delhi ke-11. Ini dengan coraknya songket dari Malaysia dan dengan motifnya kelopak bunga nih. 1, 2, 3, 4. Ya, kelopak.
Kalau tanjak yang khas dari Sumatera Utara, dari Melayu khususnya, tanjak Melayu, Deli, tanjak Deli, Banyak bermacam-macam. yang Deli, yang dari Delinya ada berbagai macam. Bermacam-macam, ada 5-6 macam lagi. Baik, nanti pemirsa kita lihat pernak-pernik budaya, pakaian tradisional dan kekhasan dari Melayu Deli. Dari Istana Maimun, Kesultanan Deli, saya Tuan Guru Fikri Juliansyah dan ayahanda Tengku Hamzah. Teguh Hamzah, zuriat daripada Sultan Deli. Salam silaturahim, salam budaya, salam tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus lestarikan hazanah budaya Nusantara dan terus pelajari sejarah di Nusantara agar kita senantiasa menghargai para pendahulu kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Salam tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.